National Spy Academy. We're the agents of the one true God, on assignment from the top authority. We're the agents of the one true God, tracking down. Apa yang kalian lakukan, Spy Academy? Gak ada ininya. Kalian sudah mengambil followers Venom. Ya ampun, cepet banget, dalam 1 minggu lagi waktunya. Semuanya turun drastis. Aku ngumpulinnya aja susah, lama banget. Kalian ini kenapa sih mengganggu Venom terus? Ya ampun. Dan semua koneksi satelit kalian bisa pulih. Aku bingung, padahal sudah kuhancurkan itu semua. Apa-apaan ini? Lihat saja, ini tidak akan bertahan lama karena si Venom sudah menyiapkan sesuatu yang tidak akan kalian duga. Lihat saja kalian semua. Kalian semua hancur. Kids Agent, good job. Selama seminggu kemarin, kalian sudah mempraktekkan apa yang kalian latih sebelumnya dengan baik, sehingga seluruh satelit terkoneksi kembali. Jangan terganggu dengan ancaman Venom. Ingat selalu yang Spy Commander bilang, selalu waspada. Dan mari kita hanya fokus kepada apa yang Bapak di surga perintahkan. Semua siap buat memulai pelatihan hari ini? Siap. Good. Yuk sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin ya. Yuk sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Kids Agent, siapa di sini yang mau jadi pemenang? Aku. Wah, semua pasti mau kan? Yuk, coba sama-sama kita bilang, aku adalah pemenang. Coba sekali lagi ya. Aku adalah pemenang. Good job. Sekarang kita sama-sama yang percaya, kita tepuk tangan di atas kepala. Sekarang kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kita loncat sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekarang kita dia Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. bilang haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik.
peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Haleluya, haleluya, ku menang. Pintar, good job adik-adik. Di dalam Tuhan Yesus pasti ada kemenangan. Coba yang percaya bilang haleluya. Coba kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo. Good job Kids Agent. Yuk sekali lagi kita mau sorakan haleluya. Kids Agent, Tuhan Yesus itu selalu menepati janji-janjinya. Maka dari itu kita mau lebih lagi percaya sama Dia. Dia juga nggak pernah gagal untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Jadi kita mau sama-sama katakan, Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yuk kita mau belajar sama-sama. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau ulang lagu ini dari awal. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Yuk angkat tanganmu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yuk angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku yes dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Semua yang percaya tutup matamu, angkat tanganmu. Kita mau datang dengan ketuhan hati kita, sama-sama sembah Dia adik-adik. Oh, ku percaya Tuhan buat janji-janji-Mu. Yuk adik-adik jangan takut, kita mau sama-sama sembah Dia. Ku percaya Kau Tuhan yang Kau gak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Yes, Kau gak pernah lalai Tuhan, menepati janji-janji-Mu. Yuk adik-adik katakan sekali lagi, menepati janji-janji-Mu. Yes, Yesus, kami mau selalu percaya sama Engkau, karena Engkau selalu menepati janji-janji-Mu. Tuhan, sebentar kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, tolong pimpin kami ya Tuhan. Ya, semua yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Kids Agent yang kukasihi,
Hari ini kalian akan diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa. Senjata ini dapat kalian gunakan untuk menyelesaikan misi yang semakin menantang di depan dan untuk bertahan dari serangan Venom. Ikuti pelatihan hari ini dengan sungguh-sungguh dan perhatikan dengan baik semua arahan dari Senior Agent Alan. Siap, Pak Commander. Kit Agent, di masa-masa seperti ini, kita sangat memerlukan agent-agent yang luar biasa. Untuk itu, persiapkan diri kalian untuk diperlengkapi. Diperlengkapi dengan apa saja? Kita akan lihat dalam Efesus 6 ayat 14-17. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalian akan menerima selengkap senjata Allah ini. Semua ini penting dan tidak boleh ada satu pun yang terlewatkan. Namun kalian harus memperhatikan dengan baik. Seperti Efesus 6 ayat 14 dimulai dengan jadi berdirilah tegap. Itu bukan bicara secara fisik, dari keadaan duduk, dari keadaan tiduran menjadi berdiri. Tetapi ini sebuah gambaran bahwa kita harus dalam keadaan siap sedia. Apakah kalian sudah siap? Kalian bayangkan, seluruh selengkap senjata Allah ini memiliki bobot, memiliki berat. Apabila kalian tidak siap, kalian bisa jatuh atau kalian akan kesulitan. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Kalian ada di pelatihan ini. Kalian sedang mempersiapkan diri kalian dengan baik. Good job. Yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Apa sih fungsinya ikat pinggang? Betul. Agar celana yang kita kenakan lebih nyaman, tidak melorot. Tapi kitab Lukas pasal 12 ayat yang ke-35 bilang, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Judul perikopnya aja bertuliskan kewaspadaan. Menggambarkan bahwa kita harus dalam keadaan yang siap sedia. Tapi di Yesaya 11 ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang, ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang yang tetap terikat pada pinggang. Kalian gak pernah pakai ikat pinggang di tangan kan? Di leher, pasti di pinggang. Ini adalah sebuah pernyataan bahwa kebenaran adalah kebenaran. Dan kebenaran harus tetap jadi kebenaran. Artinya apa? Tidak boleh kompromi sama yang namanya dosa. Contohnya, di masa pandemik seperti ini, kita lihat orang tua kita sedang berhemat. Akhirnya kita nggak dapat uang jajan. Pengen banget untuk jajan. Di meja ada lihat uang mamah nih. Ada yang 5.000, 10.000, 20.000. Dulu lihat pengen banget. Yang mana ya? Ambil dia diam-diam yang kecil aja biar dosanya kecil. No. Gak ada istilah dosa kecil, gak ada istilah dosa besar. Itu semua adalah dosa. Oke? Dan kalian juga perlu tahu bahwa ikat pinggang di masa itu berfungsi untuk meletakkan benda-benda penting. Salah satunya sebagai tempat untuk pedang. Artinya, kebenaran adalah dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Ingat, yang pertama, memegang kebenaran. Yang kedua adalah baju zirah keadilan. Baju zirah ini ya berguna untuk melindungi tubuh kita dari setiap serangan-serangan si jahat. Mau iblis serang dari depan, dari samping, atau dari belakang. Selama kita mengenakannya, kita pasti aman. Karena baju zirah ini relatif tidak dapat ditembus oleh senjata. Ya, di sini fokusnya adalah melindungi badan kan? Karena apa sih? Di badan kita ini ada organ-organ penting. Ada jantung, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Tapi fokus dari baju zirah ini menggambarkan apa? Untuk kita melindungi hati kita. Jangan sampai hati kita terpengaruh oleh si jahat. Jangan perhatikan omongan-omongan Venom. Jangan sampai kita terpengaruh. Oke? Yang kedua, bicara tentang menjaga hati itu sangat penting. Amsal 4 ayat 23 pun mengingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa pentingnya menjaga hati. Oke? Yang selanjutnya adalah kasut kerelaan. Kasut ini adalah alas kaki yang kita pakai untuk melindungi kaki kita nih.
Saat kita berjalan ataupun saat kita berlari. Kalian bayangkan di medan pertempuran, semua jalanannya itu berbatu, gak rata. Sangat penting kita pakai kasut kerelaan. Tapi firman Tuhan sangat detail. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kita mau untuk ambil action, untuk ambil tindakan, untuk mengabarkan kepada banyak orang tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan. Tapi gimana caranya kak? Orang gak pernah ketemu siapa-siapa lagi. Kalian bisa pakai media sosial yang kalian punya. Aduh, tapi takut kak. Takut salah, gak berani. Firman Tuhan mau menguatkan kita adik-adik. Kisah Rasul 1 ayat 8 bilang, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Kalau kamu mau, Roh Kudus akan perlengkapi kamu dengan kuasa. Oke? Yang penting kita ambil tindakan kita. Yang selanjutnya adalah perisai iman. Ini pun adalah salah satu alat perlindungan yang penting untuk menangkis maupun juga untuk menghalau setiap panah api si jahat. Diserang pertama kali, tangkis. Mungkin iblis akan buat kita menjadi kecewa sama Tuhan. Diserang lagi, harus ditangkis lagi. Kita akan dibuat untuk jauh dari Tuhan. Kita jadi lupa sama Tuhan, senang-senang aja. Kita harus memiliki iman yang kuat ini adik-adik. Agar kita bisa tetap percaya sama Tuhan, agar bisa bertahan dari setiap serangan-serangan iblis ini. Kalian harus memiliki perisai iman yang kuat. Gimana cara memperkuat iman itu? Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita harus sering mendengar tentang firman Kristus agar kita bisa memegang janji-janji Tuhan. Akhirnya itu yang menguatkan kita. Semakin kita mendengar, iman kita akan semakin kuat. Diserang sekali kita bisa tangkis. Datang serangan lagi kita bisa tangkis lagi. Seperti itu adik-adik. Oke, selanjutnya adalah ketopong keselamatan. Ketopong ini digunakan untuk melindungi kepala. Di kepala ini ada alat-alat indera kan? Mata, telinga, mulut. Gimana coba kalau kita ada di dalam peperangan, alat indera kita ini tidak terlindungi dengan baik. Apakah bisa? Untuk itulah sangat penting. Tapi penggambaran ketopong keselamatan ini adalah untuk melindungi pikiran kita adik-adik. Iblis itu gak akan pernah habis akal untuk menyerang kita. Dia bisa serang kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan tipu daya yang lainnya. Bahkan dia bisa bikin kita untuk kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kepentingan dan kesenangan kita sendiri, dan gak peduli sama orang-orang sekitar kita. Untuk itu, kita harus jaga pikiran kita. Isi pikiran kita dengan apa? Firman Tuhan juga. Agar kita memegang janji Allah, dan akhirnya kita gak ketipu lagi sama si iblis. Isi juga pikiran-pikiran kita dengan kasih. Agar kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi jangan lupa jaga pikiran kita. Ya, selanjutnya adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Firman Tuhan catat pedang roh ini adalah firman Allah. Dan kalau kalian perhatikan, semua yang tadi itu adalah alat perlindungan dan pertahanan. Tapi pedang roh ini adalah satu-satunya alat menyerangnya kita, yaitu firman Allah. Pertanyaannya, apakah kalian bolong-bolong baca Alkitabnya sekarang? Yang masih bolong-bolong, ayo. Kita harus memiliki pedang yang tajam adik-adik. Yang udah rajin, good job, pertahankan. Terus baca firman Tuhan, terus baca firman Tuhan. Setiap kali kalian membaca firman Tuhan, kalian lagi mengasah pedang kalian. Semakin tajam, semakin tajam. Bahkan, kenapa sih tiap minggu kita ada yang namanya ayat hafalan? Itu adalah senjata kita adik-adik. Bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tapi kita pegang firman Tuhan itu sebagai alat tempur kita. Ya, saat ini adik-adik, di masa ini, bukan masa yang mudah. Tadi kakak juga ada share, ada yang jaga hati, jaga pikiran kita, gitu ya. Kita ada di tahun integritas ini, ya. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, dan semua yang kamu lakukan harus sesuai dengan firman Kristus. Oke, betapa pentingnya hari-hari ini kita menyadari itu adik-adik. Bahkan Efesus di ayat ke-18-nya bilang tentang doa dan permohonan. Ayo terus jaga koneksi kita sama Tuhan. Jaga hubungan kita sama Tuhan, jangan sampai terputus. Terus berharap sama Tuhan, terus bergantung sama Tuhan. Oke? Siapa yang mau diperlengkapi oleh Tuhan lebih lagi? Saat ini kakak mau ajak, yuk tutup matamu saat ini. Taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Ikutin doa kakak. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau
jadi alatmu. Aku mau diperlengkapi olehmu. Roh Kudus datang dalam hidupku. Aku perlu kuasamu. Aku mau terima saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Yuk saat ini kakak mau berdoa buat kalian. Tuhan, Kau yang melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Setiap kami mau diperlengkapi roh-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau dipakai dengan-Mu dengan dahsyat Tuhan Yesus. Ini setiap kami dan saat ini kami terima kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kids Agent, kakak punya lagu untuk mempermudah kalian mengingat selengkap senjata Allah yang kalian dengar di firman tadi. Biar lebih seru kita nyanyinya sambil saut-sautan ya. Nanti kakak nyanyi bagian Senior Agent dan kalian nyanyi bagian Kids Agent. Kalau together kita nyanyinya bareng-bareng ya. Ready? Apa yang kita pelajari hari ini? Apa yang kita dapatkan hari ini? God gives us His armor so we can make a stand against the trick of the devil. Kids Agent siap? Kita pakai bareng-bareng ya. 1, 2, 3, go. Ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman dan pedang roh. Kita mau lagi sama-sama ya. 2, 3, go. Ketopong keselamatan, ikat pinggang kebenaran, baju zirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman dan pedang roh. Kita perlu melindungi hati kita dan pikiran kita sehingga apa yang kita ucapkan dan kita lakukan semuanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tahun ini adalah tahun integritas. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan dan apa yang kamu lakukan semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Selalu waspada dan berjaga-jaga karena Venom sedang mencari celah untuk mengganggu kita. Selalu siap sedia dan kenakan selengkap senjata Allah. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Shalom parents, hari ini Kids Agent sudah belajar tentang perlengkapan rohani yang tertulis dalam Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Sangat menarik ternyata perikop Efesus 6 berbicara tentang taat dan kasih, menitik beratkan hubungan antara orang tua dan anak di Efesus 6 ayat 1 sampai 4 sebelum membahas tentang perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 1 sampai 4 mencatat dua hal, yaitu anak menghormati orang tuanya dan pesan khusus agar para ayah tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak, melainkan mendidik anak-anak di dalam ajaran dan nasihat. Kita fokus kepada poin yang kedua. Ada beberapa hal yang membuat seorang anak menjadi marah, yaitu menjadikan mereka tawar hati karena orang tua tidak dapat dipercaya. Orang tua selalu menyalahkan dan tidak pernah memuji. Pelin-pelan dan tidak konsisten dalam hal disiplin dan membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lain. Orang tua seringkali membuat janji-janji tetapi tidak menepatinya. Atau seringkali kita juga menganggap remeh persoalan-persoalan yang penting bagi si anak. Kemarahan yang tidak terselesaikan akan menjadi luka emosi bagi seorang anak. Anak akan tumbuh menjadi seorang yang sulit. Sedangkan di lain pihak orang tua akan menjadi kecewa dan frustasi karena anaknya. Bisa dibayangkan keadaan keluarga yang demikian, bukan?
Firman Tuhan memberi panduan tentang apa yang seharusnya orang tua lakukan, yaitu mendidik di dalam ajaran dan nasihat. Kata mendidik dalam bahasa Yunani adalah ekstrevo, yang artinya nouris. Kata ini menjelaskan bahwa mendidik itu sama halnya dengan memelihara atau memberi makan. Jika kita ingin anak bertumbuh sehat secara jasmani, maka haruslah diberikan makanan yang bersih, baik dan bergizi. Kebenaran firman Tuhanlah yang akan menjadi makanan rohani yang paling baik bagi pertumbuhan rohani anak. Orang tua juga harus memelihara pertumbuhan rohani anaknya melalui teladan yang bisa kita lakukan sehari-hari sebagai gaya hidup, yaitu apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan, semuanya sesuai dengan firman Tuhan. Kita belajar menjadi pribadi yang berintegritas. Dengan demikian, hubungan orang tua dan anak menjadi istimewa. Terbentuk hubungan yang bersifat interaktif dan komunikatif. Hubungan ini adalah hubungan horizontal yang solid sebagai akibat dari hubungan vertikal yang baik dengan Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam keluargalah yang membuat anak bisa taat dan orang tua bisa mengasihi anaknya tanpa syarat. Anak-anak yang pertumbuhan rohaninya baik akan siap diperlengkapi lebih lagi untuk melayani Tuhan menjadi berkat bagi sesamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau ya Tuhan sudah menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam kami ya Tuhan. Kuasa-Mu ya Tuhan lebih besar dari apapun kuasa yang ada di dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau ya Tuhan yang memberikan kekudusan-Mu ya Tuhan kepada kami ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu ya Tuhan bisa ya Tuhan membawa kami ya Tuhan menjadi lebih dari pemenang ya Tuhan. Tuhan Yesus beri bangsa kami hikmat untuk menang dari segala tipu muslihat iblis. Tuhan Yesus beri perlindungan kepada Pak Jokowi dan semua kabinet untuk memimpin bangsa kami. Tuhan Yesus berkati dan lindungi Bapak Niko, hamba-hamba-Mu, kakak-kakak PDA dan kakak-kakak sekolah minggu, Papa, Mama, dan kami semua agar bisa terlepas dari segala tipu muslihat iblis. Adik-adik, kita mau angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah semua berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis, penghiburan, pengajaran dari Roh Kudus, menyertai setiap kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita percaya dan terima semua yang terbaik ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kids Agent, hari ini kalian sudah diperlengkapi dengan senjata-senjata yang luar biasa. Terus kenakan selengkap senjata ini supaya kalian dapat bertahan dari serangan Venom. Kita tidak tahu apa yang sedang Venom rencanakan. Karena itu, jangan lengah dan milikilah integritas. Apa yang ada di hatimu, apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan, semua harus sesuai dengan firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Salam Agent. Nah, ini dia. Ya, dikit lagi. Iya. Hai kalian Spy Academy. Saya sudah mendapatkan cara untuk menghancurkan kalian. Tunggu pembalasan Venom. Cara yang mantap untuk menghancurkan kalian dan pasti spektakuler. Tunggu kalian. Ya.
National Spy Academy, agents of the one true